Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasril Saidsyah Arif dengan NIM 18325107794 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan mata kuliah Manajemen Strategi. Dengan dosennya adalah Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi 10 dan materi 14. Yang pertama, materi 10 dengan judul Strategi Aliansi Strategi. Aliansi strategi adalah globalisasi ekonomi untuk meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Dengan syarat aliansi bergesernya fokus perhatian dari ROI (Return on Investment) menjadi ROS (Return on Sale). Tujuan aliansi strategi adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Faktor pendorong eksternalnya. Yang pertama, proses globalisasi menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara, yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya litbang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagai sumber daya yang langka. Yang keempat, munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional, memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Yang terakhir adalah pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Berikut adalah faktor pendorong internal, yaitu adanya kebutuhan untuk bekerja sama untuk mencapai fleksibilitas, kompetensi inti, dan intensif yang berasal dari otonomi pada waktu yang sama, memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisiensi. Motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategi meliputi teknologi, aset finansial, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya, dan kapabilitas yang saling melengkapi. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari aliansi. Kelebihannya adalah akses terhadap aset lengkap menjadi mudah dan kecepatan yang menjadi lebih cepat. Dengan kelemahannya yaitu kurangnya kontrol, membantu pesaing menjadi lebih potensial, kelangsungan jangka panjang yang dipertanyakan. Peta globalisasi aliansi strategi. Aliansi strategi dalam skala global dikategorikan menjadi dua, yaitu aliansi patungan atau alliance joint venture, dan yang kedua aliansi khusus fungsional atau functional specific alliance. Alliance patungan atau alliance joint venture dengan ciri mitra kerja partner tetap sebagai badan usaha yang terpisah. Sedangkan aliansi khusus fungsional atau functional specific alliance dengan ciri tidak terjadi permisahan badan hukum dan aliansi terbatas pada suatu atau beberapa fungsi khusus tertentu. Perbedaan dari aliansi joint venture dan functional specific competitive alliance adalah: yang pertama, dari alliance joint venture, perbedaannya badan hukum terpisah atau kadang-kadang tanpa kontribusi ekuitas. Yang kedua, kerjasama dapat terbatas pada suatu fungsi atau mencakup fungsi yang luas. Dengan perbedaan fungsional spesifik competitive alliance sedangkan dia berbadan hukum tidak berpisah.
dan kerjasama terbatas pada satu atau sejumlah fungsi tertentu. Berikut adalah contoh aliansi KLM dan Northwest. Sini kita bisa melihat dari jenis kemitraannya, jenis kontrak perjanjiannya, ketergantungannya, dan lain-lain. Pelajaran yang kita bisa lihat dari aliansi tersebut adalah kita lihat dari fase formasi maksud saya. Kedua perusahaan penerbangan mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai suatu tingkat biaya yang kompetitif. Dilihat dari fase operasi. Variabel yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kontribusi mitra bisnis, yang kedua pengendalian, yang ketiga wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. Yang empat adalah peranan komunikasi dalam aliansi. Dan yang terakhir kita lihat dari fase evaluasi. Kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Kedua perusahaan itu juga menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen jangka panjang. Berikut adalah contoh peta aliansi strategi Grup Salim. Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekadar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Development state, berjalannya mekanisme pasar, tetapi negara atau pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Grup Salim melakukan diversifikasi, yaitu bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, estetril, makanan, dan agrobisnis. Strategi dari aliansi Grup Salim yaitu yang pertama adalah joint ownership management. Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Yang kedua, LIM sebagai investor. Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis yang baru. Strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Nah, yang sekarang kita membahas materi 14, yaitu pengendalian strategi. Dalam pengendalian strategi terdapat dua jenis sistem. Yang pertama, pendekatan tradisional. Didasarkan pada pendekatan umpan balik, strategi, sasaran, dan tujuan organisasi hanya sedikit berubah atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, pendekatan kontemporer, menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan, internal dan eksternal, yang berkelanjutan untuk melihat apabila terdapat tren dan kejadian penting yang memberikan sinyal terhadap pentingnya melakukan modifikasi strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengikuti tahapan yang berurutan, yaitu yang pertama, strategi diformulasikan dan manajemen puncak menetapkan sasaran. Yang kedua, strategi diimplementasikan, dan yang ketiga, kinerja diukur dapat berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Chris Agris. Sistem ini dinamakan single loop. Dengan sistem ini, sistem pengendalian hanya membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tepat digunakan apabila lingkungan bisnis berada dalam keadaan yang stabil dan relatif sederhana. Pendekatan kontemporer dinampakkan double loop, di mana asumsi dasar pemikiran, sasaran, dan strategi organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji ulang secara terus-menerus.
Terdapat dua tipe berbeda dari pengendalian strategi. Yang pertama, pengendalian informasi. Apakah organisasi melakukan hal-hal yang benar dalam mengimplementasikan strategi? Yang kedua, pengendalian perilaku. Apakah organisasi melakukan segala sesuatunya dengan benar dalam implementasi strategi? Pendekatan kontemporer. Agar sistem pengendalian kontemporer efektif, harus fokus pada informasi yang terus berubah yang dapat diidentifikasi oleh manajer puncak sehingga mempunyai arti strategi yang penting. Informasi harus cukup penting untuk dapat menarik perhatian manajer operasi pada semua tingkatan organisasi secara rutin dan terus-menerus. Data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian paling baik bila diinterpretasikan dan didiskusikan pada pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan rekan bisnis. Sistem pengendalian kontemporer adalah katalis kunci bagi perdebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang dilakukan terus-menerus. Pengawasan perilaku. Implementasi strategi yang efektif membutuhkan 3 kunci pengendalian, yaitu budaya, penghargaan, dan batas organisasi. Pendekatan tradisional menekankan pada batas dan kendala organisasi, sedangkan pendekatan kontemporer mengandalkan keseimbangan antara 3 kunci pengendalian. Pengawasan perilaku yang pertama tadi adalah budaya. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karyawan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian perusahaan untuk memproduksi norma-norma keyakinan. Budaya mengatur suatu batasan yang implisit, yaitu aturan-aturan tidak tertulis dari perilaku yang budaya mengatur suatu batasan yang implisit, yaitu aturan-aturan tidak tertulis dari perilaku yang diperbolehkan. Budaya korporat, visible artifact, cara orang berperilaku, simbol atau logo perusahaan, lambang, merek, dan lain-lain. Budaya yang mewakili nilai-nilai yang lebih dalam daripada para anggotanya adalah nilai-nilai dasar, filosofi, keyakinan, asumsi, kepercayaan, dan lain-lain. Budaya organisasi lebih bersifat organis daripada mekanis. Budaya tidak dapat dibangun atau dirakit, tetapi harus dibudidayakan, diusahakan, dan dikembangbiakan. Dalam keadaan apapun, seorang manajer akan selalu ditempatkan sebagai role model, sehingga konsistensi dalam berkataan dan perbuatan bisa menjadi pendorong yang baik dalam pembentukan budaya dan komitmen yang tinggi bagi karyawan. Penghargaan. Sistem penghargaan atau rewards adalah insentif yang merupakan perwujudan dari niat kuat untuk bisa mempengaruhi budaya organisasi, berfokus pada pekerjaan dengan prioritas tinggi, dan memotivasi individu dan kinerja individu ke tingkat yang lebih tinggi. Merupakan suatu motivator dan kontrol mekanisme yang efektif. Berikut adalah karakteristik penghargaan dan insentif yang efektif. Tujuannya jelas, mudah dimengerti, dan bisa diterima. Kedua, penghargaan berhubungan langsung dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan. Pengukuran kinerja jelas dan dapat dilihat. Yang terakhir adalah umpan balik cepat, jelas, dan tidak meragukan. Batas dan hambatan organisasi. Batas dan hambatan organisasi dapat memberikan banyak tujuan yang berguna bagi organisasi, termasuk berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi, memberikan tujuan jangka pendek dan rencana kegiatan yang akan diusahakan. Tujuan jangka pendek yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah spesifik dan bisa diukur, yang kedua mempunyai batasan waktu yang spesifik dalam usaha pencapaian, yang ketiga dapat dicapai dan cukup menantang
untuk memotivasi manajer menyelesaikannya. Perkembangan dari batasan ke penghargaan dan budaya. Organisasi perlu menyediakan suatu sistem penghargaan dan insentif digabung dengan budaya yang kuat sehingga hambatan dapat diinternalisasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan mempekerjakan orang yang tepat yang telah mempunyai nilai dominan yang diinginkan perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Memberikan pelatihan dan melakukan indoktrinasi. Yang terakhir, dengan sistem penghargaan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Sekian yang saya sampaikan, kekurangannya mohon maaf bila ada salah kata atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.